Haleluya. Semangat, tetap semangat, jangan kendor. Bersama dengan Pendeta Cornelius Abraham dari TOS Tomorrow Church dengan GPDI Film Latimas. Kejadian 30 ayatnya yang pertama. Kejadian 30 ayat yang pertama. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak ke pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi yang terjadi sekarang ini bukan sesuatu yang baru, melainkan saudaraku sudah terjadi di zaman Abraham, saudara. Bahwa di zaman Abraham dengan Ishak, saudara Tuhan, begitu luar biasa karya Tuhan dalam kehidupan Ishak. Tapi saudaraku, kita melihat di sini bahwa ketika Yakub, saudaraku, kehidupan Yakub, saudara kasih Tuhan, dia, saudaraku, dikatakan firman Allah bahwa Rahel tidak memiliki anak, saudaraku, karena mandul. Nah, saudara kasih Tuhan, mari. Jadi maksud saya, saudaraku, bahwa pada masa zaman Abraham, saudaraku, ini sudah terjadi, yaitu apabila seseorang tidak memiliki atau belum dikaruniakan keturunan, saudaraku, maka saudara Tuhan, mereka akan mencari yang lain. Mereka, saudaraku, akan mencari istri yang akan memadu, saudaraku. Dan kita lihat bahwa segala sesuatu, saudaraku, terjadi seperti apa yang sekarang ini sering kali terjadi. 1 Samuel pasalnya yang ke-1. 1 Samuel pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yohanam dan bin Leelihu bin Tofu bin Sub, seorang Efraim. Orang itu mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan dalam semesta alam di Silo. Di sana ia menjadi imam Tuhan. Di sana yang menjadi imam Tuhan adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikanlah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi anak, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya itu selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Nah, saudara kasih Tuhan, tadi kita sudah baca bahwa sejak zaman Abraham, saudaraku, ketika seseorang yang belum dikaruniakan keturunan, saudaraku, mereka akan memberikan, saudaraku, memberikan atau mencari, saudara Tuhan, istri-istri, saudaraku, dengan tanda kutip, yaitu untuk apa? Untuk mereka mempunyai keturunan. Saudara Tuhan, peristiwa terjadi di zamannya Samuel, saudaraku. Contoh Samuel kita membaca di sini bahwa seorang yang bernama Elkana, dia mempunyai 2 orang istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina, saudaraku. Nah, Penina, saudara Tuhan, mempunyai anak, tetapi Hana tidak, saudaraku. Mari kita lihat bahwa inilah, saudaraku, kehidupan yang bisa, saudaraku, dituai oleh orang-orang, saudara Tuhan, yang menganggap, saudaraku, bahwa kalau istrinya tidak melahirkan seorang anak baginya, saudaraku, maka itu adalah sesuatu yang tidak baik, tidak akan memberikan segala cermin-cermin keberhasilan, saudaraku. Nah, mari, saudaraku, Hana, saudara Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa. Semua, saudaraku. Yang kedua, perbedaan dalam ekonomi. Perbedaan dalam ekonomi, saudaraku. Elkana, saudaraku, begitu luar biasa, saudaraku, memanjakan Penina, saudaraku. Dia memberikan lebih daripada kepada Hana, saudara. Dan Hana, saudaraku, tidak bisa berbuat apa. Bahkan, saudara Tuhan, ketika Elkana keluar, saudaraku,
dikatakan firman Allah, Penina selalu menyakiti hati Hana. Nah, mari saudara kasih Tuhan. Ketika Elkanah keluar, Penina selalu menyakiti hati Hana. Sehingga saudara Tuhan, Hana tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Karena memang pada waktu itu saudara Tuhan, apabila seorang istri saudara, seorang perempuan tidak bisa saudara memberikan keturunan saudara, adalah sesuatu yang sangat memalukan saudara. Oleh karena itu Elkanah saudara memperistri Penina saudara Tuhan, dan dia mengabaikan segala sesuatunya yaitu imannya. Pada saudara, setiap tahun saudara Tuhan dia mempersembahkan korban saudara di rumah di bait Allah. Tapi saudara, kehidupannya saudara tidak mencerminkan bahwa iman akan menghasilkan segala sesuatu. Nah, mari saudara Tuhan, marilah saudaraku kita boleh kembali kepada firman Allah saudara. Kita kembali kepada firman Allah saudara, dan percayalah, berdoalah saudara. Bagaimanapun saudara Tuhan kandungan isi kita saudara, apabila saudara Tuhan tetap kita percaya dan kita beriman dan kita beribadah dengan setia kepada Tuhan, maka saudaraku itu akan membuahkan keturunan. Nah, saudara Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong agar kami Tuhan boleh tetap menjaga Tuhan hubungan kami dengan istri-istri kami, agar Tuhan anak-anak-Mu yang belum Tuhan karuniakan keturunan, yang belum Tuhan mempercayakan buah kandungan, Tuhan mereka tetap setia, mereka tetap datang padamu, dan Tuhan tidak akan mereka hidup dalam kesakitan hati karena Engkau belum mengaruniakan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka yang setia Tuhan, yang tetap percaya bahwa monogami adalah satu kehidupan yang nyata, berkat Tuhan nyata, dan semua yang dipermuliakan, nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Berkati segala aktivitas kegiatan sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan kuasai anak-anak-Mu yang sekolah, anak-anak-Mu yang kuliah. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dengan pengucapan syukur kami menyerahkan semua ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan